ya. Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi 2 tahap. Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden. Ini dikerjakan oleh teman-teman BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita baru saja menyelesaikan ratas terkait dengan percepatan transformasi digital untuk keterpaduan layanan digital nasional. Hari ini saya melaporkan 2 substansi, satu terkait dengan progres reformasi birokrasi berdampak kepada Bapak Presiden, yang kedua terkait langkah-langkah digitalisasi yang perpresnya beliau sudah tanda tangani dan sekarang perlu ada rencana aksi yang lebih terukur dari kementerian lembaga, dan ini akan tadi telah diputuskan perpres baru. Arahan Bapak Presiden bahwa birokrasi ini harus berdampak, birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat. Lalu apa yang bisa kami kerjakan dari Kementerian Pan-RB? Kami tadi laporkan terkait dengan delayering jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dulu kenapa ini agak ribet, karena dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan. Sekarang sudah kita pangkas hanya 3 jabatan saja, 3 kelompok jabatan, sehingga ini sangat lincah. Kalau dulu ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun, sekarang ini ASN bisa pindah lintas rumpun, jadi sudah lebih lincah. Ini slide-nya, jadi sudah sangat mudah. Dan ini berdampak kepada 1,4 juta ASN, dan yang pindah lintas rumpun berdampak kepada 2,1 juta ASN. Beliau berharap ada kebijakan yang berdampak. Dan ini sudah 3 bulan lalu sudah kami putuskan. Begitu juga penyelenggaraan proses bisnis layanan kepegawaian. Selama ini teman-teman ASN merasa ribet, ngurus pensiun repot, ngurus kenaikan pangkat repot, dan lain-lain. Dan ini sudah kita pangkas, ya. Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi 2 tahap. Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden. Ini dikerjakan oleh teman-teman BKN. Layanan pensiun dari 8 tahap sekarang tinggal 3 tahap. Layanan pindah instansi dari 11 tahap sekarang menjadi 3 tahap. Ini contoh yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang segera dieksekusi oleh kementerian lembaga, khususnya Kemenpan RB terkait dengan layanan kepegawaian. Begitu juga di LAN, kami terus berkoordinasi. Ini ada pemangkasan layanan penyelenggaraan pelatihan Next dari 16 tahap sekarang 5 tahap. Layanan akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dulu 10 tahap jadi 4 tahap, dan seterusnya, termasuk layanan fasilitasi pengembangan kompetensi dari 8 tahap sekarang menjadi 3 tahap. Inilah pemangkasan-pemangkasan yang kami kerjakan. Bapak sekalian saya hormati, dampak penyerahan proses bisnis layanan pengembangan kompetensi ASN terjadi simplifikasi. Begitu juga layanan proses bisnis layanan kepegawaian, dulu ada 11 tahap Next, sekarang kami pangkas jadi 3 tahap. Ini kami laporkan kepada Bapak Presiden. Begitu juga dulu kenaikan pangkat setahun hanya 2 kali, sehingga kalau tidak bisa ngurus tahun ini bisa tahun depan. Nah sekarang atas saran Bapak Presiden kami proses bersama Menteri Keuangan, sekarang setahun BKN telah mulai tahun ini menyelenggarakan bahwa kenaikan pangkat setahun ada 6 kali, sehingga mempermudah proses bagi teman-teman ASN untuk melakukan kenaikan pangkat. Penyerahan regulasi ASN Next, kami sudah sedang bekerja keras dengan 1 PP ASN. Ini nanti dari yang lama ke yang baru akan jalan. Next, terkait dengan penyerahan regulasi ASN, kami sedang menyelesaikan 1000 PP sekarang. 1 PP yang akan nanti menggabungkan 1031 aturan tentang ASN. Ternyata ribuan aturan ASN tidak bisa juga ke kelas dunia, karena kadang kita sibuk antar aturan dengan aturan. Maka atas saran Bapak Presiden kami pangkas ini sekarang dari 766 DIM tersisa 48 DIM terkait dengan pemberhentian, upaya banding, dan skop profesi pegawai, dan 85 DIM terkait dengan kesejahteraan. Ini sedang dibahas melalui simulasi dengan Kementerian Keuangan. Kalau ini selesai, maka PPASN ini akan segera selesai. Begitu juga dengan penilaian RB yang dilakukan oleh kementerian, sekarang ini agak ribet. Kenapa? Karena harus menjawab 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen. Next slide. Nah sekarang kita rubah ke 26 dampak. Jadi kalau RB-nya bagus, kira-kira kalau kemiskinannya turun, investasinya meningkat. Kalau dulu fokus di hulu, sekarang kita fokus di hilir, sehingga kita lebih berdampaknya bukan ditumpukan kertasnya. Selama ini orang kalau ngurus RB kadang harus ada konsultan di hotel, bagaimana nilainya supaya naik. Sekarang tidak lagi, jadi langsung ke dampak, sehingga rakyat bisa lebih merasakan. Nah, Ibu saya hormati, next, Bapak Presiden telah menandatangani SPBE, arsitektur
pemerintah berbasis elektronik, dan tadi Bapak Presiden telah kami laporkan terkait dengan transformasi digital pelayanan publik. Dalam konteks ini terus bergerak, kami juga mendapatkan sinergi dari seluruh kementerian lembaga dan juga tim dari beberapa negara yang punya pengalaman untuk mengintegrasikan sistem ini. Dan terima kasih kami sampaikan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.